Besok lagi kita sekarang melakukan pengolahan data tabel segmen 2. Setelah tadi mengisi tabel bantuan, sekarang kita akan mengisi tabel section 2. Nah, ini sebenarnya udah ada data yang dikasih di beberapa stasiun, nilai keterlambatan fase sama nilai amplitudo di tiap komponen. Nah, nanti ini tinggal kalian rata-ratakan saja. Dari ini, kemudian tinggal di drag saja, gitu ya. Kemudian setelah di average kita dapat mengisi bagian bawahnya, yaitu nilai relatif dari nilai amplitudo dan keterlambatan fase di setiap komponen. Nah, untuk mengisinya menggunakan rumus yang ada di modul ini ya, yang ini. Dalam dimasukkan saja rumusnya dari yang tabel atas itu mudah bisa harusnya. Kemudian setelah isi di aksen dan aksennya itu kita mengisi B kecil B besar dan C kecil C besar. Nah, caranya gimana? Oke. Lanjut, untuk mengisi tabel B kecil B besar ini di setiap komponen pasang surut, kita digunakan tabel 1 B kecil B besar yang ini. Nah, kita lihat ya, nanti bakal dikasih tabel-tabelnya. Nah, ini ya kira-kira tabelnya. Nah, itu di tabel ini ada berupa tahun, kemudian ada date-nya, Januari, dan tanggal-tanggalnya ini. Ini tanggal 1, 11, 21, 31. Nah, saya menjelaskan tahunnya dulu ya, berarti balik lagi ke belakang. Nah, ini. Kalau misalnya kalian di tahun 2016, berarti cari 16 di sini 2016 itu adalah setelah tahun 1953 ya. Jadi di bawah tahun 2000. Nah, ini udah terlihat polanya 94, 19, 96. Berarti ini 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, dan 2010. Kemudian dilanjutkan lagi polanya 2011, 12, 13, 14, 15, 16. Berarti di area ini yaitu menggunakan tabel 1940 berarti. Nah, kita mundur lagi ke tabel 1940. Gitu ya cara pemakaiannya kira-kira. Nah, ini kita lihat bahwa tanggal kita itu 7 November. 7 November itu masuk ke dalam kategori November tanggal 7-nya kebetulan ada. Kalau misalnya tidak ada bagaimana, Kak? Nah, kalau misalnya tidak ada, misalnya di tanggal 12. Nah, kalian harus mengambil dua nilai yang ada di sini. Sebentar. Nah, di sini di seluruhnya. Kemudian kalian rata-ratakan. Misalnya di sini ya, ada berbeda. 1,04 ditambah 0,97. Nanti dibagi 2. Seperti itu. Berarti kalau misalnya 7 November, kita ngambilnya yang ini. Oh, nanti parameternya ini ya. Oke. Oh, diurutkan saja, jangan sampai salah urutannya M, terus kemudian S2, M2, S2, K1, O1. Itu B kecil, B besar. Nah, dimasukkan ke kolomnya ini. Begitu juga sih yang C, harusnya bisa ya menggunakan tabel yang C. Sama caranya kok. Nah, tapi di tabel C kecil, C besar ini itu dilihat dari ini tadi, transit bulan. Ini 5, 10. Berarti di jam kelima, menit ke 10. Kita lihat di tabelnya. Nah, di tabel C kecil, C besar ini, tabel 2, untuk M2 dan O1 saja. Nah, kita lihat ya, ini tadi 5, 10,
menit ke-5 ini di jam ke-5 maksud saya, ini menit ke-10 ya. Berarti yang ini di antara. Jadi nilai 5 itu di antara 4 dan 6 gitu ya. Nilainya itu berapa sih? 292 sama 293. Berarti rata-ratanya adalah 292,5 gitu ya. Nah, kalian salin ke tabel yang C kecil. Gitu. Bagaimana dengan komponen yang tidak disebutkan di tabel 2 C kecil ini? Itu kalian kosongkan saja. Seperti itu. Atau untuk mengisi tabel C kecil C besar itu kalian bisa pakai bantuan tabel ini ya, tabel ini yang tabel interpolasi C. Jadi kalian masukin HP-nya, jadi HP yang kita ingin cari tahu itu adalah X, HP-nya berapa, jadi ini ya 58,60. Kita masukin ke sini. Kemudian kita lihat di antara kita lakukan interpolasi, biasanya ngerti lah ya, harusnya interpolasi. Jadi nilai 58,60 itu di antara apa dan apa gitu ya. Di antara 58 dengan 59. Nanti tinggal dimasukin aja C kecil C besarnya. Ini ya. Nah, C kecilnya dimasukin dari ini yang di atas. Dari tabel 2 yang di atas. Ini. Kemudian untuk C besarnya bisa dipakai yang tabel bagian bawah. Nanti dilakukan interpolasi biasa, dapatlah nilainya. Tinggal disalin ke tabel yang ada di samping kiri ini. Ini tabel C kecil dan C besar. Kemudian untuk menghitung nilai M besar dan M kecil itu adalah dengan perhitungan yang ada di modul. Untuk M kecil ini keterangannya menjumlahkan nilai G aksen B, C untuk komponen M2 dan komponen lainnya ya berlaku juga. Kemudian untuk yang M besarnya itu dengan mengalikan. Kalau yang kecil dengan menjumlahkan, kalau yang besar dengan mengalikan. Ya. Oke. Nah, lanjut ke bagian tabel bawahnya ya. Yang bagian semi-diurnal tide dan diurnal tide. Ini diisi dengan rumus yang ada tertera ini. Kalau misalnya ini untuk kolom D kecil, untuk D besar, D kecil, dan D besar. Tuh. Kalau diurnal itu komponennya K1O1, rumusnya ini. Kalau semi-diurnal itu M2S2, rumusnya ini. Dari tabel yang di atas. Oke. Kemudian kita lanjut menghitung tabel selanjutnya, yaitu tabel E kecil dan E besar. Oke, untuk mengisi nanti tabel 3 ini tuh, E kecil E besar itu bisa menggunakan kolom bantuan yang ada di bawah. Nah, itu caranya gimana? Ini udah deh, kalau misalnya ini isinya adalah yang D tadi, yang ini semi-diurnal. Nah, kan ke sini, tapi dalam bentuk mod, dalam bentuk sudut maksudnya. Jadi yang ini itu, nanti itu di sini hasilnya merupakan radian. Nanti di sini ini diganti jadi derajat. Nah ini ya mod dari ini tadi